Saya jadi ingat, beberapa tahun lalu saya pernah iseng masuk ke sebuah gym buat tanya-tanya. Pengalamannya aneh banget. Bukannya ketemu pelatih, saya malah diantar ke kantor mewah, ketemu pria berjas. Setelah dia sebutin harganya yang, wah selangit, kami bilang mau pikir-pikir dulu. Pas diantar keluar, dia nunjuk deretan mobil mahal di parkiran, terus bilang, Anda pasti mau gabung di sini. Lihat aja mobil anggota kami. Nah, itu dia. Cerita itu kayak merangkum semuanya kan? Dorongan buat olahraga itu seringkali datangnya dari tempat yang salah. Citra, status, rasa bersalah, bukan dari pertanyaan mendasar. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Betul sekali. Kita itu dibanjiri pesan yang simpang siur dan jujur aja sering bikin cemas. Dan itulah misi kita hari ini ya. Berdasarkan sumber-sumber yang Anda bagikan, kita coba singkirkan dulu semua berisik itu dan kita bedah apa kata sains. Apa sih hubungan sejati antara olahraga dan sistem imun? Bener nggak ada dosis yang pas? Dan kapan olahraga yang baik itu justru bisa jadi bumerang? Ini kayak mencari yin dan yang di tubuh kita sendiri. Istilah yin dan yang itu pas banget. Sebelum kita masuk ke biologinya yang seru, kayaknya lebih baik kita singkirkan dulu beberapa beban pikiran. Mitos-mitos yang sering menghantui kita kan? Salah satu yang paling populer, duduk adalah kebiasaan buruk yang baru. Ah, iya. Sitting is the new smoking. Saya dengar itu di mana-mana. Rasanya setiap kali duduk kelamaan di depan laptop, ada suara kecil di kepala yang bilang, saya lagi merusak diri sendiri. Dan sumber-sumber ini justru mau meredakan kecemasan itu. Hubungannya ternyata jauh lebih rumit. Ada satu studi yang nemuin fakta aneh. Duduk di rumah, misalnya nonton TV, itu korelasinya lebih kuat ke masalah kesehatan dibanding duduk di kantor. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini mengisyaratkan kalau bukan cuma duduknya yang jadi masalah utama, tapi mungkin ada faktor lain yang menyertai, kayak status sosial ekonomi atau gaya hidup secara keseluruhan. Konteksnya, gitu. Oh, jadi bukan sekedar posisi tubuh, tapi apa yang kita lakukan sambil duduk dan kondisi hidup kita secara umum ya? Tepat. Bahkan studi lain nunjukin kalau pakai standing desk yang populer banget itu ternyata nggak secara signifikan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Intinya sih, gagasan kalau ada satu cara hidup primitif yang ideal itu terlalu sederhana. Jadi, ya bernapaslah dengan lega saat Anda harus duduk untuk kerja. Oke, satu beban pikiran terangkat, lega. Terus mitos kedua, soal target. Angka keramat itu 150 menit aktivitas sedang per minggu. Saya jujur sering merasa gagal kalau nggak sampai segitu. Nah, ini juga penting banget. Sumber-sumber kita menekankan, gak ada itu ambang batas ajaib. Anggap aja ini spektrum, bikin saklar on-off. Dan yang paling luar biasa dari datanya adalah, lompatan manfaat kesehatan terbesar itu justru terjadi pada mereka yang beralih dari nggak aktif sama sekali, menjadi sedikit aktif. Tunggu. Jadi, bukan atlet yang dapat manfaat paling besar, tapi justru orang yang baru mulai jalan kaki 10 menit setiap hari gitu. Secara proporsional iya. Pesannya jadi sangat membebaskan kan? Setiap gerakan itu berarti. Setiap langkah tambahan, setiap kali milih naik tangga, itu semua kemenangan besar buat tubuh Anda. Jadi jangan terobsesi sama angka 150 menit itu. Membongkar mitos ini penting, tapi saya jadi makin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kalau kita bisa ngintip ke dalam tubuh, apa yang kita lihat pas otot mulai kerja? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Kita kan biasanya mikir otot itu cuma mesin buat gerak ya. Padahal, saat berkontraksi, otot Anda itu bertindak kayak kelenjar endokrin super canggih. Dia melepaskan sekitar 600 jenis molekul pemberi sinyal yang disebut myokines. Anggap aja ini SMS yang dikirim otot ke seluruh organ tubuh, termasuk otak dan, nah ini, sistem kekebalan tubuh. Wow, 600 jenis. Dan salah satu SMS ini, interleukin 6 atau IL-6, ini benar-benar mencuri perhatian. Sumber kita bilang kadarnya bisa melonjak sampai 100 kali lipat pas kita olahraga. Intuisi saya sih bilang ini pasti bagus ya, semacam aktivasi besar-besaran buat sistem imun. Nah, disinilah konsep yin dan yang Anda sebut tadi mulai kelihatan. IL-6 ini punya dua muka. Saat tubuh kena infeksi, sel-sel imun juga meluarin IL-6 sebagai alarm kebakaran. Sinyal peradangan yang kuat buat manggil semua pasukan. Tapi, IL-6 yang dilepaskan otot saat olahraga tanpa ada infeksi justru bertindak sebaliknya. Dia malah menenangkan sistem imun.
Jadi molekul yang sama bisa jadi pemicu keributan atau malah jadi penenang, tergantung siapa yang ngirim pesan dan dalam situasi apa. Gitu ya? Tepat sekali. Bayangin IL-6 ini kayak alarm. Kalau alarm bunyi karena ada penyusup alias infeksi, semua pasukan datang bikin kegaduhan atau peradangan. Tapi kalau alarm itu dibunyiin sebagai bagian dari latihan rutin, pasukan justru belajar buat tetap tenang dan efisien. Canggih banget kan respon tubuh kita? Itu membawa kita ke salah satu klaim paling kuat soal olahraga. Perannya melawan kanker. Sumber yang Anda berikan punya data yang, meyakinkan banget soal ini. Iya, ini salah satu area penelitian yang paling bikin semangat. Olahraga itu secara langsung meningkatkan jumlah dan keefektifan pasukan khusus di sistem imun kita yang namanya sel natural killer atau sel NK. Sesuai namanya, tugas mereka itu patroli, cari, dan hancurin sel-sel abnormal, termasuk sel kanker. Olahraga nggak cuma nambah jumlahnya, tapi juga bikin mereka lebih ganas dalam menjalankan tugas. Betul. Saya terpukau sama satu eksperimen di tikus yang dijelasin di sumber. Jadi sekelompok tikus dibiarin lari di roda sesuka mereka, dan ternyata mereka suka banget lari. Setelah 4 minggu, tikus-tikus atlet ini dan kelompok tikus yang santai disuntik sel kanker. Hasilnya luar biasa. Dengar-bener luar biasa. Jumlah tumor yang berkembang di tikus yang rajin olahraga sebelumnya itu kurang dari separuh dibanding tikus yang nggak aktif. Penurunannya drastis. Dan yang lebih menarik lagi, kalau tikusnya baru mulai olahraga setelah disuntik sel kanker, efeknya nggak sekuat itu. Ini nunjukin betapa kuatnya olahraga sebagai pencegahan. Anda itu kayak ngelatih tentara Anda sebelum perang dimulai. Oke. Jadi gimana cara kerjanya? Kok bisa sel NK ini tiba-tiba jadi efektif banget setelah olahraga? Ada 2 pemicu utama. Pertama itu adrenalin. Lonjakan adrenalin pas olahraga itu bukan cuma bikin kita semangat. Adrenalin itu kayak lampu hijau buat sel-sel NK buat keluar dari barak mereka di aliran darah dan menyusup masuk ke jaringan tumor, tempat mereka paling dibutuhin. Dan yang kedua ini yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Laktat. Bukannya itu yang kita kenal sebagai asam laktat, zat sisa yang bikin otot pegal dan panas? Tepat. Puluhan tahun kita anggap laktat itu sampah metabolisme. Ternyata pandangan itu salah besar. Sumber-sumber terbaru nunjukin laktat yang diproduksi otot itu bahan bakar super buat sel imun lain, yaitu sel T pembunuh. Jadi, zat yang kita kira cuma produk sisa penyebab pegal, ternyata minuman energi buat pasukan anti kanker kita. Itu benar-benar momen aha buat saya. Jadi rasa pegal saat kita push diri kita lebih keras, itu sebenarnya sinyal kalau kita lagi memproduksi amunisi buat sistem imun. Dan ini bukan cuma teori di hewan, kan? Bukan. Ada uji coba kecil tapi penting pada pasien kanker pankreas. Pasien yang diminta olahraga rutin sebelum operasi, pas tumornya dianalisis, ternyata isinya lebih banyak sel T pembunuh yang lebih aktif dan siap tempur. Bukti nyata pada manusia. Sampai di sini, narasinya kayaknya sederhana banget ya. Makin banyak olahraga, makin baik. Tapi ini kan acara kita, jadi pasti ada rumitnya. Disinilah sisi yang atau sisi gelap dari olahraga mulai muncul. Betul sekali, dan ini penting banget buat dipahami. Saat kita dorong tubuh ke level ekstrim, ceritanya bisa berbalik, setibanya untuk sementara. Banyak studi di atlet elit, pelari ultramaraton, perenang kompetitif, mereka nunjukin pola yang konsisten. Mereka justru lebih rentan kena infeksi saluran napas, kayak flu atau pilek, tepat setelah kompetisi atau latihan yang berat banget. Wah, jadi setelah mereka finish maraton, ngelewatin batas kemampuan tubuh, sistem imun mereka malah jadi terbuka dan melemah gitu. Dan saya harus istirahat sebentar. Ini kelemahan jangka pendek yang nyata. Inilah sisi yang-nya. Lalu, di mana sisi yin atau sisi terangnya? Apa manfaatnya sepadan dengan risiko sementara ini? Manfaatnya muncul di gambaran jangka panjang, terutama pas kita menua. Seiring bertambahnya usia, sistem imun kita kan secara alami akan melemah. Prosesnya disebut immunosenescence. Nah, kebiasaan olahraga seumur hidup terbukti jadi salah satu senjata paling ampuh buat melawannya. Sumber kita punya data menarik soal ini. Orang dewasa yang lebih tua, tapi punya riwayat olahraga jangka panjang, fungsi sel T mereka jauh lebih baik. Mirip seperti orang yang puluhan tahun lebih muda. Bahkan, respon mereka ke vaksin flu lebih kuat. Persis.
Jadi, disinilah paradoks yin dan yang itu mencapai puncaknya. Satu sesi olahraga ekstrim mungkin menekan sistem imun Anda selama beberapa jam atau hari. Tapi, akumulasi dari ribuan sesi olahraga sepanjang hidup Anda akan membangun sistem imun yang jauh lebih tangguh di usia senja, saat Anda paling membutuhkannya. Ini investasi kesehatan dengan bunga majemuk. Oke, kita udah bahas berapa banyak dan jawabannya setiap gerakan berarti dengan catatan di level ekstrim. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lain. Gimana dengan jenis apa? Apa lari di treadmill, angkat beban, atau yoga itu ngasih manfaat yang sama buat sistem imun? Ini adalah garis depan penelitian sekarang. Sebagian besar studi yang kita bahas memang fokusnya ke latihan aerobik atau kardio. Tapi penemuan-penemuan baru mulai nunjukin kalau jenis latihan lain mungkin punya jalur uniknya sendiri. Ada satu penemuan yang menarik banget soal latihan kekuatan. Ah, ya, yang tentang tulang itu. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Tapi ini nyata. Ternyata tekanan mekanis pada tulang, kayak yang terjadi pas kita squat dengan beban, itu ngirim sinyal fisik langsung ke sumsum tulang. Dan sumsum tulang itu kan pabrik tempat sebagian besar sel imun kita diproduksi. Jadi, angkat beban itu kayak ngetuk pintu pabrik sel imun dan bilang, "Hey, naikin produksinya," gitu. Kurang lebih gitu. Tekanan itu merangsang sumsum tulang buat memproduksi lebih banyak sel imun baru yang naif dan siap dilatih. Ini membuka kemungkinan menarik kalau program olahraga yang ideal itu mungkin kombinasi keduanya. Aerobik buat mengedarkan dan mengaktifkan sel imun yang ada, dan latihan kekuatan buat mastiin pasokan sel baru yang segar terus diproduksi. Oke, ini benar-benar memperluas pemahaman kita. Mari kita coba tarik benang merahnya. Pesan utama dari semua ini tampaknya sangat memperdayakan ya. Lupakan rasa bersalah. Setiap gerakan, sekecil apapun, adalah kemenangan. Terutama kalau Anda mulai dari nol. Bener, dan pahami kalau olahraga itu pedang bermata dua. Sebuah keseimbangan yin dan yang. Secara umum, dia memperkuat sistem imun Anda. Tapi di level ekstrim, dia bisa melemahkan Anda sementara. Manfaat jangka panjangnya bagaimanapun, luar biasa banget. Jadi, pada akhirnya tujuannya bukan buat pamer mobil di parkiran gym. Tujuannya adalah untuk menghargai setiap gerakan. Mau itu jalan kaki, nari di ruang tamu, atau ngangkat belanjaan. Dengan kesadaran baru akan percakapan biokimia luar biasa yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Dan sebagai penutup, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Kita udah lihat jelas banget gimana otot yang bergerak ngirim SMS berupa myokines ke otak yang mempengaruhi mood dan fungsi kognitif kita. Hubungan otot ke otak ini udah jelas. Ini bikin kita bertanya-tanya, bisa nggak ya kita membaliknya? Mungkinkah ada latihan mental, mungkin keadaan pikiran tertentu, fokus yang dalam, meditasi, atau rasa syukur, yang bisa membajak jalur ini dan memicu sebagian kecil dari respons imunitas positif yang sama di dalam tubuh, bahkan saat kita lagi duduk diam. Sesuatu untuk Anda renungkan.